Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tetap diberikan kesehatan untuk terus belajar. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang estetika, seni rupa, dan desain. Mata kuliah estetika ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di jurusan Desain Interior, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Baiklah, untuk garis besar perkuliahannya dapat dilihat pada slide berikut ini. Jadi kita akan mempelajari tentang estetika mulai dari pengertian, kemudian apresiasi estetika, dan juga sejarah estetika dari era klasik sampai postmodern. Dan sedikit juga tambahan untuk nanti mempelajari estetika dari para tokoh bagian timur. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, pernahkah kalian membeli suatu barang tetapi bukan karena fungsinya, melainkan karena bentuknya yang cantik atau unik? Mungkin beberapa dari kalian pernah ya, termasuk juga saya. Kadang kita membeli sesuatu itu bukan berdasarkan fungsinya, ya karena unik saja dan menarik untuk dijadikan pajangan gitu. Seperti mungkin kalian pernah mendengar kata don't judge book by cover. Tetapi tak jarang untuk menarik seseorang membeli buku itu berdasarkan covernya yang bagus. Sebagai manusia kita sering membeli sesuatu, itu ditarik oleh suatu objek, seperti misalnya pakaian yang bagus, sepatu, aksesoris, itu walaupun memenuhi kebutuhan pokok, tapi kita juga secara tidak langsung memperhatikan aspek kecantikannya. Apakah sepatu ini cocok digunakan dan mendukung penampilan kalian? Sebelumnya saya akan menceritakan sebuah cerita. Kalian bisa lihat pada gambar ini ada ikan dalam akuarium. Ini ada ceritanya. Jadi pada zaman dahulu, orang di Cina itu pada saat melaksanakan revolusi kebudayaan di bawah komando Mao Zedong di pertengahan abad kedua, kemudian hal-hal yang indah itu dahulunya sangat dilarang. Jadi hal yang mewah itu tidak boleh disimpan oleh orang-orang biasa. Jadi pada saat itu ada seorang anak laki-laki yang kedapatan menyimpan akuarium dengan ikan-ikan koki di dalam kolong tempat tidurnya. Dan walaupun itu sebenarnya beresiko untuk ditangkap, tetapi dia tetap menyimpannya itu. Jadi secara tidak langsung manusia itu membutuhkan aspek-aspek keindahan di dalam hidupnya. Walaupun itu memberikan resiko pada hidupnya. Selanjutnya, ini yang dikatakan oleh Socrates. Dia menyatakan bahwa keindahan itu adalah segala sesuatu yang menyenangkan dan memenuhi keinginan terakhir. Jadi sebenarnya keindahan itu bukanlah kebutuhan pokok, dia hanya kebutuhan pelengkap. Tetapi perannya tidak bisa dianggap remeh. Pada dasarnya manusia tetap berupaya menyelipkan keindahan pada setiap kebutuhan pokoknya. Istilahnya sambil menyelam minum air. Jadi sambil memenuhi kebutuhan pokoknya, manusia juga melampiaskan keinginannya akan hal-hal yang indah. Ya, estetika sendiri adalah bagian dari kesempurnaan dalam kehidupan. Seperti yang bisa dilihat dalam slide berikut, ada 3 kesempurnaan dalam kehidupan. Yang pertama adalah kebenaran atau venum, kemudian kebaikan itu bonum, kemudian keindahan fulcrum. Jadi ketiga aspek ini yang terpenting dalam kehidupan manusia. Dan dari sanalah lahir filsafat seni atau yang disebut dengan estetika, yang berarti persepsi. Estetika sendiri adalah berasal dari seorang filsuf Jerman bernama Alexander Gottlieb Baumgarten. Dia menemukan disiplin ilmu estetika pada abad ke-18. Jadi estetika berasal dari kata estetis dari bahasa Yunani, yaitu pencerapan indrawi. Pencerapan indrawi ini yang berperan untuk mengapresiasi estetika, yaitu adalah mata dan juga telinga. Tetapi katanya ada satu indera lagi, yaitu indera estetik, yang itu bisa diperoleh dari belajar atau kebiasaan belajar tentang estetika. Selanjutnya, ada satu pertanyaan lagi. Kenapa suatu karya seni itu bisa dikatakan indah, atau karya seni desain juga dikatakan indah? Pernahkah Anda pergi ke pameran seni, lalu tidak mengerti apa maksud dari sebuah karya seni tersebut, dan bertanya-tanya, kenapa lukisan itu dikatakan bagus dan harganya mahal?
Padahal menurut Anda mungkin itu biasa saja. Apakah jika Anda menganggap karya itu jelek, sementara orang lain menganggap bagus, berarti selera Anda tentang keindahan rendah? Ya, belum tentu ya. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara orang mengapresiasi atau menilai sebuah karya seni melalui apresiasi estetika. Jadi dalam mengapresiasi estetika atau menilai keindahan dari karya seni dan desain itu ada dua aspek sebenarnya. Yang pertama objektif dan subjektif. Yang objektif dinamai dengan estetika formal atau instrumental. Kemudian yang kedua adalah estetika falsafah atau konseptual. Objektif ini disampaikan oleh Immanuel Kant. Yang indah adalah yang menyenangkan, tanpa pamrih dan tanpa adanya konsep-konsep tertentu. Ya, jadi karya seni itu ya dilihat dari objek bendanya. Apakah dia sudah memenuhi aspek-aspek formalis dalam estetika atau belum. Sedangkan yang subjektif itu sering disebut dengan beauty is in the eye of the beholder. Jadi artinya adalah tergantung si subjek, siapa yang mengamati karya tersebut. Nah, ini dibagi dalam dua. Yang pertama formal dan instrumental itu tadi objektif, tangible atau yang tampak. Kemudian internal, artistik yang ada pada karya dan juga ada wujudnya, artefak. Kemudian yang falsafah, konseptual, itu subjektif atau intersubjektif dari beberapa orang yang terdapat dalam ranah artwork. Kemudian intangible, yang di luar dari objek tersebut dan eksternal juga, dan ada nilai-nilai di dalamnya. Berikutnya kita lanjutkan ke estetika dari pandangan objektif secara lebih detail. Jadi ini adalah estetika instrumental atau estetika formal. Salah satu tokohnya Cliff Bell dalam Seni Rupa itu mengapresiasi suatu karya dari seni dari objeknya, dari apa yang ada pada karya tersebut yang dilihat secara fisik. Keindahan ada pada karya tersebut, bukan menceritakan tentang sesuatu. Ya, dia tidak ada embel-embel di dalamnya. Kalau misalnya dalam musik itu ya kita suka karena nadanya, bukan karena isi dari musiknya. Kemudian ini juga ada di periode klasik, lebih jelasnya, itu estetika formal dipandang dari teknik visual, proporsi, simetria, mimetik. Salah satu tokohnya Vitruvius, yaitu simetri antar bagian. Kemudian di Renaissance ada standar tertentu, yaitu ada metode seni dan rasional. Salah satu tokohnya Leon Battista Alberti, dia menemukan kelogisan tentang menggambar itu melalui perspektif. Berikut contohnya. Ini estetika dari pandangan objektif. Yang pertama itu contoh klasik yang dia punya proporsi yang ideal untuk mewujudkan suatu karya. Contohnya di sini ada tiang-tiang Ionia, Doria, dan Korintia. Kemudian yang kedua ini adalah contoh dari perspektif yang ditemukan oleh Leonardo Battista Alberti. Selanjutnya, estetika formal yang kita tahu dalam prinsip-prinsip seni rupa dan desain ada banyak sebenarnya ya. Tetapi yang bisa saya beritahukan kepada Anda hari ini adalah 7 aspek. 3 poin pentingnya adalah unity, dominance, dan balance. Tapi ada 7 sebenarnya. Ini saya jelaskan di sini. Yang pertama itu ada keselarasan atau irama atau ritme. Jadi di sini ada contohnya. Yang paling atas itu adalah contoh dari repetisi, pengulangan. Yang kedua adalah transisi, pengulangan yang disertai perubahan. Kemudian yang ketiga oposisi, itu sesuatu yang kontras yang diulang secara bergiliran. Kemudian yang ketiga adalah gradasi untuk memperhalus pengulangan tersebut. Jadi bisa dari segi ukurannya. Kemudian yang kedua itu ada kesatuan, unity, yaitu hal-hal yang berdekatan ya. Jadi kalau membuat suatu objek itu cari hal yang berdekatan. Kalau dilihat dari kesatuan ini pada bagian tengahnya itu adalah yang menyambungkan antara bagian kiri dan kanan. Seperti kotak dan lingkaran dihubungkan dengan bentuk yang ada di tengahnya. Kemudian yang ketiga itu ada penekanan aksentuasi atau empasis. Jadi ini hal yang paling mencolok dari satu karya ya. Pasti dalam karya seni itu paling nggak ada satu yang mencolok di situ. Itu yang dinamakan aksentuasi atau pusat perhatian. Yang keempat itu ada keseimbangan atau balance. Jadi keseimbangan ini ada beberapa, yaitu pertama simetris sama kiri kanan, radial memancar, obvious sederajat, kemudian aksial yang tersembunyi atau asimetris. Kemudian yang kelima ada perbandingan atau proporsi.
Nah, pada perbandingan ini, contohnya pada penggunaan ruang ya. Jadi yang paling bagus itu biasanya 75% mengisi ruang. Tapi yang contoh yang dua lagi ini tidak sampai 75% dan satunya melebihi 75%. Kemudian yang keenam dan ketujuh ada kesederhanaan dan kejelasan. Aspek ini tidak terlalu penting bagi seni rupa murni, tetapi lebih banyak digunakan dalam ilmu desain. Biasanya itu kesederhanaan itu yang pas ya, jadi tidak berlebihan dan tidak juga kurang. Kejelasan adalah bagaimana bentuk-bentuk itu bisa diidentifikasi dan tidak disalahartikan. Ya, aspek prinsip dasar dari seni rupa dan desain tadi bisa dilihat di konsep dasar seni rupa dan desain ini, cara mengolahnya. Inputnya yaitu ada bahan, unsur, elemen, dan seni desain, itu ada titik, garis, bentuk, raut, dan lain-lain. Kemudian alatnya yaitu interval, kemudian metodenya menggunakan prinsip dasar seni dan desain yang saya jelaskan tadi, dan menghasilkan outputnya sebuah karya seni atau desain. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Jadi apakah karya seni itu harus memenuhi standar objektif itu? Lalu bagaimana dengan seni yang tidak memiliki standar objektif tadi? Apakah dia dikatakan seni atau dia bukan dikatakan seni? Ini akan saya lihatkan contoh. Saya ingin bertanya, mungkin kalian bisa menerka-nerka ini gambar siapa? Ya, ini ada 3 lukisan yang sama ya. Bagaimana kalau kalian mengidentifikasi karya yang paling bagus jika gambarnya sama? Jadi segi objektif mungkin sama. Jadi kita akan lihat, kalau kalian tidak tahu siapa pelukisnya, ya mungkin kalian akan menganggapnya ini hal yang bunga biasa saja. Tapi ini sebenarnya karyanya seorang pelukis terkenal, Vincent van Gogh ya, berjudul Sunflower. Jadi yang A ini adalah yang asli, yang pertama kali dia bikin, itu adalah karya pertama. Kemudian yang kedua, yang B adalah replika dari Vincent van Gogh sendiri. Kemudian yang C ada replika dari seniman yang berbeda. Jadi ada aspek lain untuk menilai karya seni. Kalau di sini konteksnya saya contohkan dari si kreatornya, siapa yang membuat karya seni itu. Ketika orang tahu siapa di baliknya, maka dia akan bisa menilai. Mungkin yang dikatakan paling bernilai tinggi adalah yang A. Jadi Anda akan memiliki pandangan yang berbeda ketika mengetahui latar belakang dari karya tersebut dibandingkan ketika Anda melihat karya hanya dari tampilan fisiknya. Semakin banyak informasi yang Anda ketahui tentang karya tersebut, semakin banyak pengetahuan yang diungkapkan dari karya tersebut, maka semakin tinggi nilai karya tersebut. Nah, ini kita akan melanjutkan dari estetika pandangan subjektif atau estetika falsafah atau konseptual. Jadi untuk estetika falsafah ini kita lebih banyak membahas tentang makna apa di balik objek. Jadi tergantung dari persepsi pengamat dalam melihat objek dari sudut yang bagian mana. Jadi tidak ada parameter baku, tetapi harus didukung dengan data yang jelas. Jadi mempelajari estetika secara falsafah berarti kita berusaha untuk mengungkap hal-hal eksplisit di balik karya tersebut atau intangible. Kita dapat memposisikan diri kita layaknya seorang detektif yang mencoba menemukan sesuatu dari adanya petunjuk-petunjuk yang terlihat pada karya secara visual atau dari identitas karyanya. Aspek-aspek yang perlu diketahui yaitu menilai dari berbagai sudut pandang, asalkan bisa dijelaskan secara masuk akal, bisa dinilai dari latar belakangnya berdasarkan konteks zaman, konteks latar belakang kreator, konteks budaya, atau makna yang timbul dari bentuk atau simbol-simbol yang dihadirkan oleh karya tersebut. Ini contoh yang mana aspek subjektifnya lebih diutamakan atau aspek falsafahnya lebih diutamakan. Kalian bisa lihat di sini contohnya karya Fontaine atau Urinoir karya Marcel Duchamp. Dan juga satu lagi ada Brillo Box dari Andy Warhol. Nah, kalian bisa lihat karya ini. Kalau dari aspek objektif mungkin dia tidak memenuhi aspek tersebut ya, tetapi dari aspek falsafahnya ternyata ini berperan sangat penting dan menjadi salah dua ya karya yang sangat fenomenal pada masanya. Dari mana kita bisa melihatnya? Lihat dari konteks zamannya. Pada masa kenapa bisa karya ini bisa hadir? Jadi kita lihat ini masa peralihan dari modern ke postmodern ya. Jadi pada karya ini kita bisa lihat ada suatu kejadian
yaitu bagaimana standar pada era modern itu sangat kuat dan bahkan ketika orang ingin masuk pameran harus memenuhi standar-standar itu. Dan Marcel Duchamp itu membuat suatu terobosan bahwa dia menaruh benda ini ke ruang pameran dan mengatakan bahwa ini karya seni. Dengan demikian orang-orang mulai bertanya, yang dimaksud karya seni itu apakah seperti itu? Jadi Marcel Duchamp ini lebih menonjolkan kepada hal-hal apa yang ingin disampaikannya. Jadi dia secara tidak langsung mengkritik para orang pemegang seni pada masa itu. Seperti yang dijelaskan oleh Arthur Danto berikut, jadi letak perbedaan seni dengan benda biasa dapat dilihat dari benda itu sendiri. Apakah benda itu menceritakan tentang sesuatu atau aboutness atau tidak? Atau aboutness tidak terdapat dalam benda-benda biasa. Jadi memang aspek yang di luar dari bendanya tersebut yang lebih diunggulkan. Dan konteks menjadi penting karena tanpa konteks sesuatu karya seni tidak dapat menjadi karya seni. Di luar konteks karya seni berhenti menjadi karya seni. Baik, nah jadi ada dua aspek dalam menilai atau mengapresiasi estetika. Yang pertama tadi formal instrumental, yang kedua adalah falsafah konseptual. Tergantung Anda mau memilih yang mana dan mungkin ada beberapa yang orang concern lebih ke formalnya atau falsafahnya. Tapi akan lebih baik jika kalian mahasiswa seni rupa dan desain mempertimbangkan kedua hal ini. Sekian dulu dari saya, terlebih dan terkurang mohon maaf. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.